Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran BPJS kelas 12 semester genap. Hari ini kita akan membahas mendiagnosa kerusakan physical security system. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah, masuk pada pembahasan materi, yaitu perawatan dan perbaikan comfort safety dan IT. Pembahasan KD mengenai mendiagnosa kerusakan physical security system, car alarm, central lock, dan immobilizer. Untuk materi pembelajaran akan saya jelaskan mengenai pengenalan physical security system car, alarm, lalu pengenalan dan mendiagnosa kerusakan central lock dan door lock, lalu pengenalan immobilizer. Pada materi pertama yaitu pengenalan physical security system car alarm, ya. Jadi di dalam kendaraan kalian yang kita pelajari itu di dalamnya ada sebuah sistem, ya, sistem security, ya, yang biasa kita sebut alarm. Ya, jadi di dalamnya itu ada alarm dan remote control, ya. Yang remote control itu bisa dilihat remote-nya, ada beberapa tombol dan ada sistem alarm yang tersematkan di dalam mobil itu sendiri, ya. Yaitu merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri dari beberapa bagian dengan fungsi saling mendukung satu dengan yang lainnya. Di antaranya fungsi anti maling atau alarm, fungsi membuka dan mengunci pintu secara terpusat, dan fungsi buka dan mengunci pintu secara jarak jauh. Fungsi anti maling alarm untuk mencegah pencurian kendaraan. Sistem ini dirancang untuk memberikan peringatan apabila ada pintu atau penutup kap mesin yang dibuka secara paksa oleh orang lain yang tidak ditanggung jawab, atau baterai terminal diputuskan disambung lagi saat pintu dalam keadaan terkunci. Alarm akan membuat klakson atau speaker sirine berbunyi terputus dan lampu depan, lampu belakang serta lampu interior menyala. Hal tersebut memberikan sinyal baik dalam bentuk suara maupun dalam bentuk visual kepada pemilik kendaraan atau kepada orang lain bahwa ada seorang yang akan melakukan kejahatan terhadap mobil tersebut. Dengan demikian, tindak kejahatan pencurian kendaraan atau barang-barang yang ada dalam kendaraan dapat diminimalisir, bahkan dapat dicegah, ya. Saat kondisi kendaraan diparkir, bila sistem alarm diaktifkan, lampu indikator akan menyala untuk memberitahukan ke sekeliling bahwa kendaraan ini dilengkapi dengan sistem anti pencurian. Fungsi alarm bervariasi tergantung jenis dan merek suatu kendaraan. Biasanya fungsi alarm dilengkapi dengan fungsi door lock. Ada juga yang dikombinasi dengan tidak bekerjanya relay starter saat alarm bekerja, sehingga kendaraan tidak bisa dihidupkan, atau juga sering disebut dengan engine killing. Ya, biasanya kalau misalnya ada tindakan-tindakan pencurian atau usaha untuk mencuri kendaraan, ya, pada gambar ini bisa dilihat nanti alarm yang ada di dalam mobil itu menyala. Biasanya sistem klakson berserta lampu itu menyala barengan, berkedip-kedip, dan sirene juga berbunyi berulang kali, sehingga bisa memanggil pemiliknya bahwa kendaraan tersebut ada orang yang berusaha untuk membuka. Nah, lanjut ke prinsip kerja sistem alarm, ya. Sistem alarm ini akan bekerja bila ECU mendeteksi terjadinya ketidakberesan sistem atau ada pengoperasian yang bukan atau tidak sesuai prosedur, ya. Fungsi alarm akan aktif jika pintu dikunci oleh operasi yang dijalankan dengan mengunci pintu dengan menggunakan pengunci pintu di pengudipan, lalu mengunci pintu dengan menggunakan transmitter termasuk 30 detik auto lock, ya, bisa otomatis menutup. Lalu selanjutnya mengunci pintu pengemudi tanpa menggunakan pengunci atau mengunci dari knob di dalam pintu dan saat menutup pintu. Fungsi alarm atau keamanan tidak aktif untuk membatalkan kunci keamanan bila dioperasi di bawah ini dilakukan, ya. Membuka semua pintu dengan menggunakan pengunci di pengemudi, membuka pintu dengan menggunakan transmitter, membuka pintu pengemudi dengan knob,
Setelah menyetel fungsi pengamanan, fungsi pencegahan tertinggalnya kunci akan membuka semua pintu. Alarm terdiri dari klakson, keamanan atau sirine alarm, klakson mobil, lampu depan, dan lampu belakang. Cara kerjanya, lampu nyala berkedip bila ada pencurian. Lampu indikator keamanan, lampu ini memberitahukan apabila sistem dalam keadaan aktif. Pada saat sistem dalam keadaan aktif, lampu indikator menyala untuk memberitahukan sekelilingnya bahwa kendaraan ini dilengkapi dengan anti pencurian atau saklar door lock utama atau motor. Pada saat ada di tahap alarm dan pintu dibuka, maka sistem akan secara otomatis mengunci pintu. Ya, di situ bisa dilihat diagramnya, ada keterangan-keterangannya di mana letaknya ECU, lalu ada alarm, ada saklar kap mesin ya. Situ. Nah, lalu saklar pintu yang bagian-bagian tadi ya, itu bagian-bagiannya ada saklar pintu, saklar mesin, saklar pintu bagasi. Dia akan mendeteksi apakah pintu kap mesin dan pintu bagasi terbuka, tertutup, dan mentransmisikan sinyalnya ke ECU anti pencurian. Jadi kalau misalnya sistemnya aktif, maka saklar-saklar pada pintu ini akan siap siaga jika ada tindak pencurian ya. Maka jika ada tindakan pemaksaan yang tidak sesuai prosedur, dia akan menyala. Lalu ada kunci kontak. Switch ini mendeteksi keadaan kunci kontak dan mentransmisikan sinyal ke ECU anti pencurian ya. Jadi kunci kontak ini dia sebagai prosedur ya di situ. Jika kunci kontaknya sesuai, maka tidak akan terjadi sirine yang menyala ya. Lalu ada saklar pendeteksi kunci. Switch ini mendeteksi apakah kunci dimasukkan ke silinder kunci kontak dan mentransmisikan sinyalnya ke ECU anti pencurian ya. Jadi sistem kuncinya pun juga ada pengirim sinyalnya, sehingga jika kuncinya benar memang pemiliknya dan sesuai, maka tidak terjadi sistem alarm yang menyala. Lalu ada rangkaian door lock ya, posisi switch. Lalu ada switch membuka atau kunci pintu bagasi. Switch ini mendeteksi keadaan terkunci, terbuka dari masing-masing pintu dan mentransmisikan sinyal ke ECU anti pencurian ya. Itu saklar-saklar yang ada di dalam sistem alarm. Lalu komponen sistem alarm aftermarket banyak dijual di pasaran. Jika misalnya mobil kita belum ada sistem security-nya, kita bisa pasang sendiri dengan sistem-sistem alarm aftermarket ya, sehingga mungkin kendaraan yang belum dilengkapi dengan sistem alarm dapat ditambahkan tersendiri dengan berbagai varian tipe ya. Gitu. Ya, tadi ada sistem alarm, sekarang kita menuju ke pengenalan central door lock ya. Jadi di kendaraan kita itu ada pintu yang memiliki sistem keamanan ya. Konsep kerjanya secara garis besar dari rangkaian central door lock ini terpusat pada bagian mainboard sebagai komponen pengatur sinyal ke masing-masing komponen yang lain. Jika dalam mesin mobil dengan sistem EV, mainboard pada unit ini tugasnya sama dengan ECU pada mesin tersebut, yang fungsi utamanya untuk menerima sinyal input dari masing-masing sensor yang ada pada rangkaian tersebut dan kemudian meneruskan sinyal input tersebut ke komponen yang lain sebagai output ya. Jadi ini misalnya kalau misalnya kita ingin mengunci mobil, pintunya ya, di dalamnya itu ada rangkaian seperti ini. Bagian kanan, depan, kanan kiri, depan kiri, belakang kanan, belakang kiri ya. Seperti itu. Lalu kita bisa mendiagnosa ya, biasanya kan ada beberapa karena penggunaan akhirnya pintu sistem door lock ini kurang berfungsi ya. Biasanya kita bisa mendiagnosa beberapa kerusakan-kerusakannya. Yang pertama, kita bisa mengecek motor penggerak aus ya. Meski masa pakai piranti ini tergolong lama atau awet ya, perawatan yang kurang bagus bisa menyebabkan cepat aus, atau beberapa kasus menunjukkan motor penggerak yang telah aus karena faktor usia atau kesalahan keperlakuan menjadikan pintu ini sulit dibuka ya. Bila motor sudah tidak berfungsi secara normal, tidak mau Anda harus menggantinya dengan yang baru ya. Kita bisa mengecek, pas kita saklar pintu kita aktifkan, kita pencet,
menggunakan remote kok tidak ada respon, nah, bisa jadi kesalahannya terjadi pada motor penggeraknya, kok nggak muter gitu. Namun sebelumnya dipastikan dulu kondisi berhenti ini apakah memang benar sudah aus atau karena faktor lain. Caranya gunakan test pen untuk melihat adanya tindakan aliran listrik di motor tersebut ya. Jadi ada kabel-kabel penyambung, kita bisa gunakan test pen jika ada arusnya ya. Bila masih kurang yakin, putuskan sementara kabel dari motor itu dan sambungkanlah dengan kabel lain yang lebih panjang langsung ke aki ya. Kemudian dengan remote control buka tutuplah kunci tersebut ya, dengan tombol yang ada di remote control kita tekan dengan buka tutup ya. Bila pergerakannya cepat dan suaranya nyaring berarti masih normal, dan sebaliknya ya, jika motornya itu sentral doroknya itu dia masih responsif, bisa maju mundur itu, berarti masih fungsi. Mungkin kesalahan bisa terjadi pada sistem yang lain ya. Misalnya ini gigi penggerak dan lengan batang rusak ya. Jadi kita bisa membuka bagian pintu mobil itu, kalau dibuka dalamnya ada seperti gambar ini ya. Bila ternyata motor sentral dorong masih normal ya, kita lanjut ke bagian gigi penggerak serta lengan batang penggerak sistem kunci ya. Amati apakah gigi tersebut masih cukup kuat menggerakkan sistem penguncian yang terdiri dari beberapa kawat ya. Bila gigi ternyata kondisinya masih bagus, kecurigaan harus Anda alihkan ke bagian lengan atau batang penggerak ya. Di sini ada kayak kawat itu putih. Gerakan batang yang lemah atau seret bisa menyebabkan seret ya, atau seret bisa menyebabkan proses pembuka kunci juga seret ya. Dengan istilah lain, sentra lock sulit dibuka setelah pintu terkunci ya. Jadi kadang ada keseretan di situ ya. Mungkin kita bisa beri uli atau pelumas ya, sehingga bisa licin kembali dan bekerja dengan normal. Atau jika itu bukan kesalahannya, mungkin karena beberapa hal tersebut ya. Yang nomor 3 ini, penyebab lain sentral lock sulit terbuka adalah karena pintu di mana motor penggerak ditempatkan mengalami benturan keras, baik karena tabrakan atau faktor lain. Benturan ini menjadikan posisi gigi berubah atau lengan batang bengkok ya. Ya itu gambarnya itu, contohnya itu bisa dilihat. Jadi kawatnya yang putih itu yang dipegang oleh tangan kiri itu ya, itu agak bengkok ya. Meski tingkat perubahan itu hanya sedikit, pengaruhnya cukup besar terhadap gerakan sistem central lock ya. Jadi kalau agak bengkok itu kadang juga nggak bisa ngunci pintunya ya, karena tidak bisa melakukan sistem tuas yang maksimal karena kebengkokannya ya. Nah yang keempat ya, mungkin saja yang ini, yang faktor keempat, kotoran yang menumpuk dan kabel aus ya. Namun yang paling sering gigi dan lengan batang seret karena tidak pernah dialumasi. Nah, perlu dilumasi seperti pada penjelasan sebelumnya. Terlebih bila banyak debu atau kotoran yang masuk ke sela antara pintu dan trim pintu. Karena itu Anda dianjurkan agar sering membersihkan sistem central lock dan sela antara pintu dan trim minimal 6 bulan sekali. Selain dibersihkan juga lumasinya. Selain itu diperiksa pula berbagai kabel yang ada di sistem central lock ya. Dicek kabelnya normal apa enggak. Lanjut pada pengenalan immobilizer ya. Sistem pada kendaraan adalah alat yang berfungsi untuk mencegah terjadinya tindakan pencurian, yaitu dengan cara melumpuhkan kendaraan. Ketika kunci yang digunakan bukan kunci asli atau hanya kunci duplikat. Tujuan utama dari sistem keamanan immobilizer adalah untuk mencegah terjadinya pencurian mobil dengan menggunakan kunci duplikat atau kunci palsu. Tentu hanya dengan kunci asli barulah mobil dapat dihidupkan. Sistem immobilizer ini merupakan sistem yang lumayan canggih yang terdapat pada kendaraan sebagai sistem keamanan pada kendaraan. Pada sistem immobilizer di dalam kunci dan di dalam kendaraan dilengkapi dengan sebuah chip transponder, sehingga bila kunci asli dipasang pada kontak kendaraan maka kendaraan dapat dihidupkan karena kode transmisi pada chip sesuai. Namun bila kunci yang digunakan tidak asli maka kode transmisi chip tidak akan sama sehingga mesin tidak akan hidup. Apabila kunci asli ini hilang maka butuh biaya dan mahal untuk memperbaikinya dibandingkan dengan kunci biasa, dan perbaikannya pun harus dilakukan di bengkel yang resmi ya. Cara kerjanya ya sistem immobilizer ini, jadi kita pahami dulu bahwa dalam sebuah mobil itu ada kunci ya. Nah kalau mobil itu tidak ada sistem immobilizernya, kalau misalnya geriginya pas dengan
key silindernya atau tabung kuncinya itu sesuai, dia bisa mengunci. Tapi kalau pakai sistem immobilizer ini, kita bisa lihat dalam diagram itu ya, dia tidak hanya menyesuaikan gerigi-gerigi yang ada di kunci, tapi dia akan mengirimkan sinyal ya melalui immobilizer control unit yang ada di diagram ini ya. Ya, saya tunjukkan ini immobilizer. Nah, dia akan mengirim sinyal ke kunci, dan di kuncinya ini telah dipasang kayak sistem, ada chip transpondernya ya. Dia akan mengirim ulang ke sini, diterima oleh control unit receivernya. Apakah sesuai kodenya ya? Jika sesuai dengan yang ada di sini, karena kuncinya itu kan pemiliknya ya, sama sesuai. Jadi akan dilanjutkan ke ECU atau PCM. Nah, di ECU ini akan dikodekan ke mesin dan diawasi oleh IMOIS unitnya ini. Akan diteruskan dan mesin akan menyala karena kunci dengan kode yang ada di dalam immobilizer control unit ini sesuai, dimana program itu disimpan oleh IMOIS unitnya ini ya, atau immobilizer control unit reservoir dan pada engine ya, dan akan diteruskan ke ECU, dan ECU akan menyalakan sistem mesin ini ya. Itu sistem immobilizer ya, sistem keamanan pada kunci kontak. Nah, lanjut ke soal. Ada 5 soal. Yang pertama ya, di sini adalah termasuk lengkapilah keterangan gambar di bawah ini ya. Nomor 1 itu sampai nomor 5 dilengkapi. Soal nomor 2, di bawah ini adalah gambar dari ya, bisa dilihat gambarnya. Yang nomor 3, sebutkan fungsi dari sistem alarm ya. Yang nomor 4, jelaskan yang disebut dengan immobilizer. Yang nomor 5, mengapa sistem immobilizer digunakan di kendaraan ya. Itu sekian materi yang saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf, ada lebihnya ya, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi yang sudah saya sampaikan. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.